Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahim dalam acara tabligh akbar di Masjid Darul Masjid. Sekaligus saya memperkenalkan diri ya, sebagai badal pengganti Ustaz itu qadarullah, ya, beliau dengan kesibukannya setiap hari ditakdirkan oleh Allah pada hari ini tidak bisa datang ke tempat ini karena ya sakit, ya, tiba-tiba sakit. Seperti hanya Bapak yang tadi ya, Masya Allah ya, luar biasa. Ketika ingin atau akan melakukan niat ibadah kepada Allah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, tapi insya Allah semuanya itu sudah tercatat sebagai catatan amal yang soleh. Memang kalau kita perhatikan bahwa kita sebagai manusia hanya berkehendak. Namun kalau kita perhatikan Quran surat Luqman ayat 34, di mana Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Jadi Quran bisa ada namanya rencana. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang berkehendak lain. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di siang hari ini bisa berkumpul, besok lusa belum tentu, bahkan pulang dari sini juga belum tentu. Ya. Boleh jadi Bapak Ibu yang duluan yang meninggalkan dunia, saya yang terakhir, atau sebaliknya saya yang terakhir, Pak Ibu, saya Ibu bayar dulu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan niat ibu dan bapak sekalian untuk menghadiri pengajian ini ya, langkah ibu dan bapak sudah tercatat oleh Allah sebagai catatan amal yang soleh. Perkenalkan, mungkin saya pertama kali ya. Ada yang pernah lihat ibu? Bapak lihat saya, wajah saya mirip Ustaz Duduk saja. Mirip-mirip banyak. Saya sebetulnya tadi pagi ditelepon ya sama asistennya Pak Asep, ya, minta ngisi badal tadi itu. Saya tanya kenapa? Katanya beliau sakit, langsung masuk gitu. Ya tadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan ya beliau. Perkenalkan, mungkin nama saya Kuswa ini ya, bisa dipakai boleh
Pakkus ya, cuma sudah dipanggil kakak aja. Pakkus. Saya sehari ibu bapak sekalian sebagai pengajar Quran di sebuah lembaga Al-Quran Makdis. Ada yang pernah kenal Makdis Pak? Sudah kenal Pak Makdis? Islam. Nah, biasa binaan Kiai Haji Ustaz Saiful Islam Mubarak Versi. Ibu pernah kenal Makdis? Karena sok di TV dari MI, tapi saya kami kenal. Ya, saya sehari-hari sebetulnya kesibukannya ya mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu di acara silaturahim ini juga saya ingin menyampaikan tentang materi-materi yang berhubungan dengan Al-Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di negeri kita dalam bermayoritas yang muslim, walaupun mengalami sebuah penurunan barangkali secara kuantitas, tentu saja yang namanya seorang muslim tidak akan jauh dengan pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran. Yang merupakan Al-Quran itu adalah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Hanya masalahnya adalah, sudahkah kita merasakan kenikmatan yang besar dari Allah dengan Al-Quran? Karena tidak sedikit kaum muslimin saudara-saudara kita yang belum pernah atau belum merasakan nikmatnya bahwa Quran itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan. Ada orang mau nikmatnya pokoknya tuan rawat nikmat, jadinya karena tuangannya jadinya. Tapi justru ketika kita ya diberikan nikmat berupa Al-Quran, bahkan nikmat Al-Quran itu adalah nikmat yang terbesar sebelum Allah Subhanahu Wa Taala merinci nikmat-nikmat yang lain di antara surat Al-Rahman. Sudah hafal Pak surat Ar-Rahman? Ibu sudah hafal surat Ar-Rahman? Biasanya ibu-ibu. Ibu sudah hafal surat Ar-Rahman? Surat keberapa? Masya Allah, surat ke-5. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di antaranya ayat 1 dan 2. Ar-Rahman Allama Al-Quran, yang maha pengasih dan yang maha pengasih. Allah yang maha rahman, yang pertama adalah memberikan kenikmatan kepada manusia sebelum menciptakan yang lainnya, kenikmatan yang lainnya. Maka dimulai dengan Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran merupakan nikmat yang terbesar buat manusia? Yang pertama, karena Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk manusia. Dan kabayang kalau kami hidup tidak ada arah petunjuk. Tapi di dalam hadis ada lumayan ukur ini gitu. Untuk letak ayat mudeng bagian kiri ke kanan kalian untuk nama milariannya alamatnya saya akan jelaskan. Kadang-kadang belok kiri belok kanan 200 meter lagi gitu dan sebagainya. Kadang-kadang semakin jauh saja masuk ukur ini. Itu adalah hidup kalau tanpa hudan linnas petunjuknya, maka tidak tahu arah. Kalau sudah tidak tahu arah, itu akan bahaya kemana-mana. Jangankan hidup secara keseluruhan, makan saja itu membutuhkan petunjuk. Makan apa sekarang, apa yang akan dimakan, apakah makanan itu ada gizinya, tidak mengandung gizinya, atau mengandung gizi atau makanan sehat sempurna dan sebagainya.
makan saja ada petunjuk. Supaya apa? Supaya nanti pas dirasakan makanan itu berselera dan enak. Kan tidak sembarangan makan kita. Apapun yang di dunia ini, ya, pada hakikatnya adalah membutuhkan petunjuk. Kita mau pergi kemana saja, ya, membutuhkan petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk, berbahaya. Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi manusia. Maka Quran merupakan nikmat yang terbesar. Yang kedua, Al-Quran merupakan nikmat yang terbesar karena yahdi subulas salam, yang menunjukkan kepada jalan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, barangkali kan kita hidup ingin selamat, ya. Ayat dia memang yang celaka, mualan. Bahkan maaf, ya, orang-orang yang senantiasa, ya, kufur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan, kalau ditanya mereka ingin selamat. Orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhannya saja, mereka ingin selamat. Orang ateis, komunis, ditaruh hidup ingin selamat, pasti ingin selamat. Bahkan ironisnya, pencuri pun hidup ingin selamat. Padahal pegawaiannya maling, Pak. Tapi kalau ditanya mau yang selamat, pasti kapan lah. Alhamdulillah sudah ketika pewak jadi. Alhamdulillah. Itu maling seorang pencuri. Bahkan berit tikus juga, ya, itu pun ingin selamat hidup. Sebetulnya. Coba perhatikan mengenai berit tikus. Keluar tidak salah, buru-buru lupa. Coba ayatnya anu tikus jalan ke laut, ayat ayat dipaitas. Wah, cepat tikus. Tak tikus wae ingin selamat, ngan hanjakal nungarna berit mah tikus tidak tahu jalan keselamatan. Hayang selamat tapi bodoh tikus mah karena diberi tapi tidak tahu jalan keselamatan. Buktinya apa? Buktinya kalau ada uang 100.000, Pak, digegeran, jadinya alih-alih, gegeran, dibikin sarang tikus. Varieta yang bulu peda atau bulu ikan, kepala ikan yang disimpan di seteng, ya, didatangi, dihampiri, didekati, masuk, karena sampai terperangkap tikus. Bodoh. Padahal namanya digabungkan berpikir, untuk diberikan pikiran aja sedikit, ya. Anu 100 regata teh atuh ulah naon digegelan. Berikan ke pasar. Ini mereka punya 2 kilo tikus. Bisa berbagi dengan tikus. Dasar tikus bodoh. Pak, kira-kira Ibu ada enggak di zaman sekarang ini, di saat ini, karakternya juga berit gitu aja ya. Banyak. Hidupnya ingin selamat tapi tidak tahu jalan keselamatan. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan nikmat besar yahdi subulas salam, yang memberikan, yang menunjukkan jalan keselamatan. Tanya anak Allah Maha Rahman pertama. Kalau kita tidak dibimbing dengan Al-Quran, kita mau kemana? Kalau tidak menggunakan Al-Quran, tidak menjadikan sunnah sebagai jalannya, sebagai contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita barangkali tidak tahu apa. Bedewi oge, terus mau kan terapal orang lain, Pak. Jadi hidupnya mereka mah cuma 2 kali, Pak. 1 kali hidup, udah hidup tuh mati, udah selesai. Jadi tidak percaya bahwa setelah mati itu ada kehidupan lain. Dan keapaan jalan? Ayo orang kan apa ibunya? Ibu apa lu? Atau semua teh kemana? Atau hidupnya mama kan? Semua teh dihidupkan lagi kan? Kira-kira perjalanan hidup yang kedua itu lebih mudah atau lebih sulit? Pak, lebih sulit atau lebih mudah untuk jalan ke sana hidup yang kedua kali?
Karena ada orang yang sampai saat ini buta dermawan, tidak paham. Karena tidak paham jalan kembali akan hidup yang kedua kalinya, maka hidupnya biasanya tidak ada persiapan. Aku mangke, terus mau mengajar akan saja. Padahal di saat kita meninggal dan oleh Allah dihidupkan kembali dengan kehidupan yang kedua kalinya, itu akan mengalami sebuah masalah yang besar. Mau pas mau tahu saya mau begitu natural, saya nanam. Nah inilah ya Al-Quran sudah menunjukkan jalan keselamatan. Yang terakhir, ya Al-Quran yaitu merupakan nikmat yang terbesar karena Al-Quran merupakan syifaun lima bisul, merupakan syifa, obat, ya bagi apa? Bagi hati. Al-Quran merupakan obat. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian Al-Quran dijadikan sebagai obat, ya maka tentu saja dalam hidup ketika kita sakit, ya maka kita sulit untuk mencari obat yang luar biasa, yang tepat. Tentu saja obat di sini adalah bukan obat seperti obat yang di dokter, sakit kepala diobatan buat atau sakit perut, sakit jantung atau apa. Nah itu kena dokter. Tapi kalau punya penyakit hati, ya maka jangan datang ke dokter. Misalnya anak malas, anak mau pergi ke dokter. Dok, anak saya sakit naon, iya bau, gitu. Esek ngaji, esek sekolah. Paling kata dokter apa? Ya udah kalau begitu disuntik mati aja. Tidak lupa. Termasuk kita, manusia kan sudah dihijabi dengan rasa kikir, kadang-kadang dengki, iri, sombong, koyok kapuji, ria, tak kata penyakit hati. Dengan penyakit hati itulah obatnya adalah Al-Quran. Perhatikan Al-Quran, perhatikan sunnah. Dan ternyata ibu bapak sekalian, dengan diobati dengan pembinaan Al-Quran, ya di zaman Nabi atau Nabi SAW berhasil selama 23 tahun dengan berbagai macam tantangan dakwah, tapi berhasil dengan Al-Quran. Perhatikan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang dulunya tidak paham, tapi setelah diajarkan Al-Quran menjadi paham. Yang tadinya sahabat Nabi kikir, pamit, namun saya mereka cap jahe, ya. Menjadi dermawan, menjadi seorang dermawan. Bahkan ada seorang sahabat yang ketika Nabi menjelaskan pentingnya sedekah, infak sedekah, pentingnya hartanya ya digunakan untuk di jalan Allah, maka tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan. Sahabat ini menyerahkan hartanya sampai 2/3-nya. 2/3. Kalau kita berapa banyak harta yang kita punya untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan kaum muslimin, untuk membantu saudara-saudara kita, untuk pembangunan masjid, anak yatim, penghafal Al-Quran, sudah berapa banyak harta kita yang dikeluarkan? Atau pembinaan dari Nabi kepada para sahabat ada yang 2/3. Kata Nabi kayak ular gede, terlalu banyak, ditolak oleh Nabi. Ya kalau tidak bisa 2/3, ya Rasulullah kalau begini ya udah setengahnya saja. Kata Nabi apa? Terlalu banyak. Akhirnya ya yang disumbangkan, yang disedekahkan hanya 1/3 saja. Karena kata Nabi, sisanya adalah untuk anak-anakmu atau untuk keluarga, karena meninggalkan harta anak lebih baik daripada nanti anak-anakmu ya menjadi seorang yang luar biasa. Jadi mulai 2/3 Pak, bukan 1/3, 2/3
1/3 baru 1/3. Kalau kita infak sedekah itu dari yang kecil atau yang besar, itu tergantung ya. Nah itu tergantung daripada kualitas keimanan ketika dibimbing oleh Al-Quran. Upami gajah pas nyumbang semut, kira-kira wajar tidak? Upami gajah yang besar nyumbang semut. Kalau kecil ada ya? Kalau kecil upami gajah apa pantasnya nyumbangnya apa? Sapi banyak, sapi yang bisa ikhlas lah gitu. Upami sapi nyumbangnya pantas kambing gitu ya. Upami sapi nyumbangnya ya belalang ya mungkin kalau kecil. Nah pantasnya ya ukuran harta infak sedekah itu adalah seperti itu. Orang gajinya 100 juta, nyumbang 100.000, besar ya? Nah itu Umumnya cara Pak Agung kan 100.000, pas ditinggal gajinya suami berapa? 100 juta. Nah itulah pembinaan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terlepas dari hal itu, Bapak Ibu sekalian, ikhwat iman, ternyata di antara kaum muslimin, ya banyak yang tidak paham terhadap Al-Quran. Bahkan ada orang-orang yang menyalahgunakan Al-Quran. Jadi Quran itu ya dipelajari, dikaji, tapi disalahgunakan. Ini kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya ada 4 keanehan di dunia yang berhubungan dengan agama. Di antaranya adalah Al-Quran fi jawfil dhalim. Quran itu berada di tangan orang yang zalim. Kita tahu bahwa Allah itu mewariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan, yaitu kita. Tapi ketika Quran turun, di antaranya ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Al-Quran itu dipelajari, Al-Quran itu dikaji, Al-Quran dibaca, namun Al-Quran tidak dijadikan hidayah. Ada nggak yang seperti itu saat ini? Dirusak Quran. Di antaranya adalah kaum Syiah. Meragukan Quran ayatnya bukan 6 ribuan, bukan 17.000. Pada yang ditanya mana 17.000 kan? Nggak ada. Anu ayatnya pakai apa? Yang ada Syiah. Berapa ayat? 4 Al-Quran. 6.666 ya. Berapa sak digulir dia? Padahal 6.236. Katanya yang betul adalah Quran itu 17.000 ayat. Jadi jangan 10.000 ayat. Katanya yang sekarang itu sudah diubah, sudah diganti, sudah dikurangi dan ditambah. Jadi kitabnya salah satunya adalah kitab Fathul Kitab. Orang-orang salah satunya di Fathul Kitab halaman 350. Ini menghafalnya surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka ya Muhammad al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat. Anu benar. Jadi yang tadi saya ya Muhammad Umarul kata kurang. Contoh ke apa namanya kalau saya baca yang anak kita bawa saudara apa apa ini banyak karena memang bahwa asli buru yang banyak nuklikur sholatnya atau dalam surat Al-As di Fathul Kitab halaman 345 wal asr innal insana lafi khusr.
ayat 1 dan 2 sama. Wa innahu fihi ila ahli dahr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa'tamiru bit taqwa wa'tamiru bis shalah. Akhirnya maksudnya jadi kalau anak ulama Quran untuk surat apa artinya surat apa. Nah ini kalau kita tidak paham, anak cucu kita tidak diajarkan, tidak diperkenalkan Al-Quran, boleh jadi ini yang baik, ada yang lebih baik. Untuk itu apa? Ya itu namanya surat-surat pendek. Kemudian yang lain, misalnya Syiah, kitabnya adalah kitab Tadkirah. Nunggu Mirza Ghulam Ahmad ya, yang ngaku dirinya Nabi setelah Nabi Muhammad. Pas dilihat itu bahasanya apa? Padahal kata Allah di dalam Quran surah Ibrahim ayat 4 dikatakan bahwa arsalna kami rasul ila lisan qaumi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus seorang nabi, seorang rasul kecuali liyubayyana lahum. Lisan qaumi dengan lisan kami. Jadi kalau Nabi Muhammad ya turun Al-Quran dengan bahasa Arab, karena Nabi Muhammad bahasa juga. Aidil dan ulama apa? Yang dia ari bahasa Quran kita Al-Quran bahasa Arab seperti bohong. Turun nama bahasa Urdu. Perhatikan ini di dalam kitab Tadkirah halaman 43 sampai 45. Ya Ahmadu barakallahu fiik. Ayat apa itu dengan surah itu. Ya Ahmadu barakallahu fiik. Ayat itu. Dayanya nah harus terang itu. Nah apa terang atas hadis Quran? Ternyata mereka itu membanyakkan ngambil dari potongan-potongan ayat yang ada dalam Quran. Wa ma ra'aita id ramaita walakinna Allaha rama. Ayat dengan Quran. Ada kan? Bukannya apa? Surat Al-Anfal ayat 15. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ayat dengan Quran. Oh, tahu ayat apanya? Tadi saya itu dirakum amma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Surah apa? Ini apa ya ini? Tuh. Tapi di sini ada juga ya. Kullum barakatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa tabarakallahu man ta'allama wa 'allama. Masalahnya ya. Jadi penamanya tuh Pak, ini kitabnya orang yang nanya gimana bahasa Urdu di Indonesia aja ada perancang bunganya ya kitabnya Al-Hiro bahasanya bahasa Arab nih ya. Padahal Nabi SAW belum pernah mengutus Nabi seorang wanita yang bahasa Arab dibahas. Kan tadi sudah dikatakan, wa ma arsalnaka bir rasulin illa bilisani qaumi, dengan lisannya, lisan kaum liyubayyana lahum supaya dapat menyampaikan dengan jelas. Kadang-kadang ahli ayat karena bahasa Arab, karena orang Jakarta jadi bahasa ya Kamara Betawi jelas. Nah ini adalah orang-orang yang merusak ya Al-Quran ya, menggunakan Al-Quran untuk kepentingan diri, tidak dijadikan sebagai hidayah apa. Kadang-kadang ayat membaca Quran eta, ayat apa di membaca Quran dengan irama-irama Nusantara. Pakai dangdang pulang Jawa. Waktu itu saya mendengar dari merayakan Isra Mi'raj kalau nggak salah, ya di istana. Lagunya lagu dan belajar. Bapak mungkin ibu
depan pernah nggak di masjid kalau ini Muhammad tadi itu? Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Enak juga ya, Pak ya? Ya, abdi dari masa kenal lain. Bapak minta. Nah itu. Nah katanya itu lebih Nusantara budaya. Dan di penutupan MTQ pernah di mana di report dari mana ya pada saya. Katanya nanti kalau diadakan MTQ lagi, maka irama-irama itu disematkan atau ke daerah-daerah lain. Misalnya mau di Jawa Barat yang berenang lagu-lagu Sunda. Untuk kabayang membaca eta surat misalnya Allah tabat yada abi lahabi wa tab. Buat ayat kalau dia imam kan gitu. Jika saya usul lain kayaknya Pak menjawabnya gitu. Kabayang. Iya tanah dulu. Jadi mana berada? Ini sampai duta-duta yang di orang Arab itu bingung itu lagunya ada apa? Di orang Arab ya, di kita juga baca Quran ada yang apa ya, yang keluar dari kebiasaan orang-orang yang melakukan irama-irama Al-Quran. Itu kita harus mengenal. Ya. Karena saya sebagai pengajar Al-Quran, saya juga harus paham lagu-lagu irama-irama membaca Al-Quran. Hari Bapak upami ngaos Quran, lagunya lagu naon kan gitu kan? Kalau ibu baca Al-Quran pakai irama apa gitu Bu? Ayatnya begitu Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat gitu Pak ya? Bapak ayat kita lagu kemana? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, irama Al-Quran itu ada 7 yang diakui. Kayak sama irama kenal apa? Nah, irama yang 7 itu diantaranya upami dimaknisma dikumpulkan dalam sebuah kalimat kusunda basohiji ni kaos. Eta teh maksudna hiji pan kaos. Bakso teh bakna bayati betul. Kalau soe soba bakso kami itu subhanallah. Bapak tahu hijab kan gimana? Hijab hijina diharapkan masya Allah bakso hiji ini hawa tuh ini kan tuh terlambat kumaha di hawa teh duka bismillahirrahmanirrahim ini hawa teh gitu ini karawas kakna syikar rawasna ros. Bapak Ibu sekalian, bagaimana tentang irama bayani? Pernah nggak mendengar iramanya seperti ini misalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah dengar apa itu? Di mana? Itu irama apa itu? Masya Allah, Pak ya. Itu pernah belajar ya? Sedang belajar. Kita jangan dari mengopat ayat segambil. Panituna ke namanya lagu ibu dari sini. Kenal apa itu? Ternyata Bapak Ibu sekalian seperti itu luar biasa. Bahkan ada orang yang masuk Islam gara-gara mendengarkan lagu ayat itu.
Umar bin Khattab itu masuk Islam salah satunya adalah mendengar bacaan Al-Quran. Kelima indah, paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedihnya banyak. Sedih. Kita namanya sobat, bahasa sobat. Ayat sedih, itu ceria. Jadi ibu bapak nanti asalkan nyanyi kita kan hukumnya sunnah, membaguskan sunnah. Kata Nabi, malam yang datang menurut Quran Palestina. Siapa yang tidak menyentuh kategori kalau kita mendendangkan melakukan Al-Quran Palestina menghina, bukan termasuk golongan kami. Berarti dianjurkan sekali. Jadi yang ibu yang punya suara bapak yang punya suara emas, ya, ibu yang punya suara mbak, ya, itu coba. Oh, bapak emas itu mbak. Ya, dengan suara emas bagian suara perak, perunggu, katanya. Pokoknya yang terbaik. Jangan baca Quran itu sudah iramanya sudah tidak jelas, makhrajnya hancur, Pak. Ya. Ada iman Al-Quran, ngaku Quran sunnah, masya Allah, Quran sunnah. Tapi bacaan Qurannya masih irama yang ke-8, juga makhluk. Alhamdulillah dibaca Alhamdulillah. Tentu saja makhluknya hancur. Walaupun iramanya bagus, makhluknya juga jelek atau hancur juga berusaha. Ya, nah ini perlunya. Dan ini bisa jadi tadabbur. Ketika kita melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran dengan paham apa yang dibaca dengan suara yang indah, ya, dan cocok iramanya itu dengan maknanya atau ayat yang dibaca, itu akan menumbuhkan rasa yang sangat luar biasa. Bukankah ciri orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat, ketika dibacakan ayat-ayatnya zadatul iman. Pak, upami Bapak ngawas surat Al-Jalal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil dengan atok kiamat. Kan jangan atok kiamat kalau begitu namanya. Ya enggak menjadi agama satu ya, tapi ulang itu terus belajar ditingkatkan. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan irama yang sesuai? Oh, ini bab kiamat ya, bab apabila bumi digoncangkan, cocoknya itu dengan irama apa? Kita sesuaikan. Misalnya pakai irama hijab. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kebayangnya itu bujang gantinya terjadi kiamat. Dan ujungnya barang siapa ya yang mengerjakan kebaikan walaupun saja tidak pun akan diperlihatkan. Dan apabila orang yang mengerjakan kebaikan sekecil tidak pun akan diperlihatkan. Di saat itu kita merenungi mentadaburi air mata tidak akan air mata akan terus mengalir. Itu tadabbur dengan irama dan makna. Ayo ulang maksudnya pakai irama apa surat Al-Jalal. Bayati dia itu jual jilat itu bayarnya gitu.
Ayo bayar tidak jajan, bayar. Tunggu nanti bayar tidak jajan ini bayar apa? Dan tidak bersusun. Merasa jadi murutu jempurdul. Nah, irama-irama dalam bahasa Quran itu banyak. Kemudian ada yang namanya Jiharka ini kalau kita mendengar pernah Ustaz Abdul Somad menjelaskan, katanya ada di kitab Raum, ya, irama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katanya pakai jiharka, tapi beliau sendiri tidak bisa mempraktekkan jiharka itu seperti apa. Maka mendatangkan seorang qori internasional, Ustaz Syamsul. Beliau membaca dengan jiharka. Kumapa jiharka? Ya gitu aja banyak. Ibu jiharka gitu. Nah, ini Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kira-kira lihat ya. Nah, itu irama dia. Biasanya tetapnya kaping gigi ya. Jadi ada dua yang lihat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu dia. Dan ternyata seperti itu. Para sahabat Nabi di antaranya adalah Al-Barr bin Azib radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu mengikuti sholat Isya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca watini wadzaitu. Setelah itu Al-Barr bin Azib mengatakan, aku belum pernah mendengar suara sebagus begitu. Berarti Nabi SAW punya suara yang bagus, yang indah. Baca watini. Sok dibayangkan kira-kira Nabi itu baca watini pakai irama apa ya? Kalau pakai jiharka kayak tadi, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu pakai jiharka. Kata barang aku belum pernah mendengar sebagus itu. Kemudian suatu hari Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan. Kemudian Rasulullah menyatakan, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kalau seandainya aku tahu bahwa kau mendengarkan bacaanku, maka aku akan lebih dibaguskan. Ternyata Abu Musa al-Asy'ari diberikan anugerah suaranya keluar dari bidang. Kayak seruling begitu. Indah sekali. Nah, ternyata ini adalah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kita juga Bapak Ibu sekalian, kan kita inginnya tuh mendengarkan yang indah-indah ya. Kalau suara inginnya suara-suara yang indah. Kalau penglihatan ternyata yang indah. Ini ada sesuai dengan fitrah manusia. Membaca Al-Quran dengan mengindahkan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang barangkali ini PR kita di masjid-masjid, maaf ya, kenapa sholat tarawih asal barangkali ibu. Pulang berbicara 10 terakhir, ya. Kata mah sudah kebiasaan banyak. Cuma di sini bukan tadi gitunya. Ini tuh cuma di 3 detik Pak. Kalau 10 terakhir mah atau saya masjidnya langgeng saat mengalami sebuah kemajuan para laju tinggalkan 32 lagi 3 menit. Ya. Ternyata setelah dievaluasi, ya Bapak bisa kalian, di antaranya adalah imam-imam masjidnya itu bacaan Al-Quran itu kurang diperhatikan. Kurang memperhatikan bacaan Al-Quran. Dari kalimat di Mekah, di Madinah, pokok 10 terakhir semakin penuh.
Tapi ini kita mah lupa kemana? Tok bujang benar. Jangankan 10 terkait pada bulan Ramadan. Di harinya keempat, kelima, ramainya terkait kedua, tadi itu nama kamaran. Di antaranya yang dievaluasi oleh DKI, ya, di antaranya adalah imam-imam, ya, bacaan Quran. Nyata lagu nanti menurut ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Turun kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai waladhdallin. Jadi tidak ada variasi, ya, tidak ada variasi. Dapat itu nama bacaan nanti biasanya, ya, panjang tapi tidak bertajwid, pendek tapi cepat dari. Di Jawa Timur kan, di Jawa Timur tarawih 20.000 rakaat hanya berapa menit? 15. Bismillahirrahmanirrahim. Itu luar biasa. Ini fitnah agama. Yang kedua ikhwan iman, ya. Kata Nabi Arni nukanimah Quran itu, ya. Quran itu dipelajari, dikaji, namun dirusak. Kalau yang kedua wa mushafun fi baitin summa la yuqra'u fi, yaitu mushaf Al-Quran berada di rumah-rumah kita kaum muslimin, akan tetapi summa la yuqra'u fi, Quran itu tidak dibaca. Quran itu tidak dibaca. Ayat mushaf Quran nama, tapi tidak dibaca. Kalau orang tua dulu, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau tos maghrib saja, tos subuh, terus sekarang, gitu kan, ya. Bahkan di zaman Nabi, kalau Nabi lewat, ya, kalau sedang lewat, Nabi teh apa? Oh ini suara Ali. Oh ini mah suara Abdullah bin Mas'ud. Itu dari suara apa? Dari ngaji. Oh ya rumahnya ini, rumah sahabat ini, itu dari. Tapi apa yang terjadi di rumah kita, Pak? Di rumah kita apa yang terjadi? Maghrib yang terdengar apa? Ya akhirnya kan doanya mikrofon HP, Pak. Jadi suara bacaan subuh saya pernah ke kampungnya itu kalau subuh tuh ngaji itu seperti banjir kendaraan kampung dengan alat penerangan yang sederhana, baca Quran sudah biasa. Sekarang apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, wa mushafun ada mushaf di baitin, di rumah-rumah, summa la yuqra'u fi, Quran itu tidak dibaca. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dari saat ini, ya, kita jangan lupakan Al-Quran, ya, baca Al-Quran, kaji Al-Quran, pahami Al-Quran. Karena tadi Al-Quran di samping dilanjutkan, disunahkan dengan suara yang bagus, ya. Juga dipahami isinya, kan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi sahabat kita, ya, sahabat kita, baik sahabat di dunia, juga lebih sahabat nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah menyatakan, ya Al-Quran, baca oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashab. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashab, jadi penolong syafaat bagi si sahabat pembaca. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang memberikan syafaat, maka baca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Kita tahu kan keutamaan baca Quran itu satu hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang qara'a membaca harfan saja satu huruf itu, ya, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatu, maka baginya itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap satu kebaikan itu Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat. Lupa, ini super bonus.
Ya, subhanallah dari Allah. Satu huruf bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu surat, apalagi satu juz, satu huruf. Bapak sekalian ada nggak di dalam Quran yang satu huruf ada nggak? Satu ayatnya satu huruf ada? Ada apa? Surat apa? Soda Allah berarti lumayan satu huruf lagi. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, Shad, pasti akan dilanjutkan. Apa? Alif Lam Mim. Muah, lumayan ya. 3 kali 1 30 kebaikan. Pasti Bapak diteruskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah ini pakai irama terus ya, irama. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ya di pertemuan silaturahim ini pertama ya kita selalu mencintai kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ya kesehatan dan kesempatan, kemudian juga diberikan usia panjang sebelum Bapak Ibu lancar baca Quran. Nah doa ini Bapak, kalau Bapak punya cita-cita nih ingin menghafal Quran, sok doa. Ibu ada cita-cita saya ingin menghafal Quran, ada? Bisa baca kepada Allah, ya Allah, jangan dulu diambil ya usia saya sebelum saya bisa menghafal Quran secara maksimal. Bapak gitu ya Allah, jangan dulu dicabut ya usia jatah saya sebelum saya paham baca Al-Quran, paham maknanya dan mengamalkannya. Betul. Mudah-mudahan ya, pas begitu kita menghafal Al-Quran, kita sudah belajar Al-Quran, ya, kemudian kita lancar baca Qurannya, Allah pasti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul. Itu saja barangkali tadi ya, ikhwatul iman Bapak sekalian, tadinya sebatas membadal ya, mengganti. Mudah-mudahan sekali lagi tidak kecewa dengan tidak kedatangan Ustaz itu. Dan kita doakan mudah-mudahan kita bisa ketemu ya jamaah di sini dan Ustaz itu di lain kesempatan barangkali. Dan mohon doanya ya buat guru kita, mudah-mudahan Allah memberikan yang kesambungannya. Karena masih banyak umat ya atau kita saudara-saudara kita yang membutuhkan kekerasan dan dunia. Akhirnya saya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah